hal-hal atau keputusan yang terkait dengan bidang tugas selaku Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Oleh karena itu, pada malam hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara dari media yang sudah dari tadi menunggu, pertama-tama atas nama DPP Partai Demokrat, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf kalau tadinya rencananya jam 8, lalu kemudian terjadi penundaan karena masalah hal-hal teknis. Karena itu untuk memulai acara kita ini, saya persilakan langsung kepada Bapak Amir Samsudin selaku Sekretaris Dewan Kehormatan untuk menyampaikan hal-hal yang menyangkut bidang beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama perkenankan saya menyampaikan permintaan maaf karena jadwal yang telah tertunda cukup lama. Itu semata-mata jadwal Dewan Kehormatan kami harus menghadiri satu acara 1 tahun meninggalnya almarhum Ibu Ainun Habibie. Jadi itu semata-mata alasan keterlambatannya. Baiklah, sebagaimana diketahui, di pagi hari tadi jam 8 telah kami lakukan Dewan Kehormatan di bawah pimpinan Ketua Dewan Kehormatan dan seluruh anggota secara lengkap telah melakukan sidang pleno lengkap di tempat kediaman Bapak Ketua Dewan Kehormatan yaitu di Cikeas. Selanjutnya di pagi hari tadi kami diinstruksikan untuk menyampaikan informasi kepada teman-teman media dan wartawan akan adanya penjelasan atau keterangan pers malam hari ini jam 8 malam. Dan kemudian ada sedikit mundur waktunya kurang lebih 1 jam. Baiklah. Pernyataan pers Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Pada hari ini Senin tanggal 23 Mei 2011, Dewan Kehormatan Partai Demokrat telah bersidang untuk mengambil keputusan terkait dengan kasus Bendahara Umum Partai Demokrat, Saudara Muhammad Nasaruddin. Setelah mendengar keterangan dari berbagai pihak, termasuk keterangan dari Saudara Muhammad Nasaruddin, maka Dewan Kehormatan Partai Demokrat mengambil keputusan sebagai berikut. Pertama, bahwa berbagai laporan dari masyarakat dan pemberitaan miring terkait dengan Saudara Muhammad Nasaruddin selaku Bendahara Umum Partai Demokrat telah menempatkan Partai Demokrat ke dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Dan hal itu tentu saja telah menghambat tugas-tugas yang semestinya dijalankan oleh yang bersangkutan sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat. Kedua, bahwa semua informasi dan dugaan keterlibatan Saudara Muhammad Nasaruddin dalam berbagai kasus, baik yang berkaitan dengan hukum maupun etika, pada prinsipnya berhubungan dengan masalah uang atau anggaran yang tentunya terkait erat dengan jabatan yang bersangkutan sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat, sehingga jika yang bersangkutan masih menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat, hal itu akan sangat tidak baik bagi yang bersangkutan sendiri maupun bagi Partai Demokrat. Ketiga, bahwa apabila yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat,
maka di samping citra dan nama baik partai akan dapat dibebaskan dari fitnah dan berbagai serangan politik saat ini, yang bersangkutan juga bisa memusatkan pikiran, waktu dan tenaga untuk menggunakan haknya di dalam menghadapi masalah hukum yang dituduhkan kepadanya. 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Dewan Kehormatan telah membuat putusan untuk memberhentikan atau membebas tugaskan Saudara Muhammad Nasaruddin sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat. 5. Bahwa terkait kasus hukum yang dituduhkan kepada yang bersangkutan, Dewan Kehormatan meminta semua pihak untuk tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah kepada yang bersangkutan dan meminta dan menghimbau kepada institusi berwenang termasuk KPK untuk menindaklanjuti kasus tersebut secara profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan pers ini dibuat agar semua pihak menjadi maklum adanya dan seluruh kader Partai Demokrat di pusat dan di daerah menjadi tenang dan tidak mengganggu kerja kepartaiannya. Jakarta, 23 Mei, Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Itulah tadi pernyataan pers yang telah kami sampaikan. Sebenarnya di rencana kami tidak akan ada dialog, tetapi kemudian atas kesepakatan rekan kami dari Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Pak Mangindaan maupun Pak Jerwacik, di mana perlu apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan terkait dengan keputusan Partai Demokrat ini, kami persilahkan. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau klarifikasi? Sebelah sana, dari mana Mas? Dari Kabar Indonesia. Kabar Indonesia. Ya. Mau menanyakan mengenai status Pak Nasaruddin sendiri di DPR bagaimana Pak? Tuh, silakan. Saya langsung jawab. Ya. Status Pak Muhammad Nasaruddin di DPR masih tetap sebagai semula sebagai wakil Partai Demokrat, anggota DPR. Pak, tanya. Ya, masih ada? Ada. Ya, dari mana Mas? Dari Jakarta. Ya, Jakarta Pos. Yang pertama soal DK ini keputusannya berdasar pada apa sih Pak? Jadi hasil investigasinya apa saja, kalau bisa dijelaskan kasus-kasus yang melibatkan Pak Nasaruddin apa aja sebenarnya yang kemudian secara spesifik diklarifikasi oleh Dewan Kehormatan. Ya. Gitu, Pak. Jadi kami tidak di dalam posisi untuk secara detail menginformasikan kepada publik hal-hal yang bersifat pelanggaran etika ya. Itu adalah masalah intern Partai Demokrat. Tapi apa yang saudara dengarkan tadi dari pernyataan pers kami, saya kira segala sesuatunya tentu jelas. Yang beredar selama ini begitu Pak? Apa yang saudara dengar di dalam pernyataan itu, seperti itulah adanya. Berarti Pak, ini keputusan ini berarti memandatkan Ketua Umum Demokrat untuk memilih bendahara umum yang baru. Dan kira-kira jangka waktunya berapa lama? Di dalam keputusan ini tidak ada, tidak membicarakan atau tidak memutuskan masalah penggantian bendahara umum Partai Demokrat. Di sini hanya memberhentikan bendahara umum Partai Demokrat yang sekarang ini. Artinya tidak ada yang perlu ditindaklanjuti oleh DPP? Tidak. Tidak ada yang perlu. Pak, maju dari Detik.com. Pertanyaan pertama saya, bagaimana reaksi Pak Nasaruddin begitu diberikan informasi mengenai penonaktifan dan pemberhentian ini? Dan apakah benar tadi pagi juga ikut dipanggil ke Cikeas? Yang kedua, yang terbaik yang bisa menjawab adalah saudara Muhammad Nasaruddin sendiri pertanyaan itu. Pak, yang kedua, apa tanggapan Demokrat mengenai rencana Pak Nasaruddin untuk mempolisikan Pak Mahfud MD dan Pak Sekjen MK? Itu adalah sepenuhnya hak hukum dari saudara Muhammad Nasaruddin. Pak,
Pak, saya Christian Ginting dari skalanews.com, Pak. Pak, ingin bertanya, Pak, keputusan Dewan Kehormatan ini, artinya kan ini kan dari sisi etis, Pak, kemudian memberhentikan Nazarudin sebagai bendahara umum. Apakah kemudian keputusan dari Dewan Kehormatan ini juga berimplikasi terhadap hukum, gitu, Pak? Artinya ketika Pak SBY sudah memberikan konferensi pers terkait adanya uang yang mampir ke MK itu, nah, apakah ini artinya maksud saya begini, Pak, apakah kemudian ini tidak ada sisi hukumnya yang diambil oleh Dewan Kehormatan? Karena ini hanya diberhentikan, dicopot sebagai bendahara umum, tapi sebagai anggota DPR masih tetap aktif. Nah, ini kan seperti kompromi politik yang kemudian akhirnya wartawan menunggu-nunggu keputusan Dewan Kehormatan ini seperti kompromi politik dengan Pak Nazarudin, begitu, Pak.